Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk mengikuti program BIMTEK ini demi kemajuan pendidikan di negeri kita ini. Sesuai dengan tugas yang ada di LMS, bahwasanya kita membuat video IHT. Sesuai yang kita sepakati tadi, bahwanya materi yang akan kita paparkan hari ini yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya hari ini ditugaskan sebagai moderator, Pak Angga nanti sebagai pematerinya, dan Bapak Ibu sebagai anggota. Dan ini perlu saya sampaikan bahwasanya ada anggota kita satu orang lagi yaitu Ibu Harma Astuti mengalami kesulitan sinyal. Untuk itu sama-sama kita maklumi ya Bapak dan Ibu. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya silahkan kepada Pak Angga untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Angga. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran yang sudah kita pelajari. Capaian pembelajaran ini merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Di capaian pendidikan ini berisi tentang tujuan-tujuan pendidikan nasional. Jadi apa yang ingin kita capai nanti pada setiap fasenya. Adapun komponen dalam capaian pelajaran ini, yang pertama itu rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan dari mata pelajaran, yang ketiga karakteristik, yang keempat kompetensi pencapaian yang ingin kita capai pada setiap fasenya. Jadi bedanya dari kurikulum 2013, kita sekarang tidak pakai kelas lagi, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi pakai fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi di kegiatan IAT ini, Bapak Ibu nanti akan ditugaskan untuk mencari kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang ingin dicapai pada setiap fase. Berikut ini Angga sampaikan contoh tugasnya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah, oke. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu itu membuat kompetensi yang ingin dicapai dari CP yang sudah diberikan oleh pemerintah nanti. Yang mana CP ini ditulis berdasarkan elemen yang dipilih. Jadi dalam CP itu ada 4 elemen. Pertama, elemen keterampilan gerak. Yang kedua, elemen pengetahuan gerak. Yang ketiga, elemen pemanfaatan gerak. Yang keempat, elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Jadi dia berbeda setiap elemen itu, kompetensi yang ingin dicapai. Jadi silakan Bapak Ibu lihat nanti di CP yang sudah dibagikan. Jadi Ibu bikin nanti kompetensinya berdasarkan fase yang sudah disampaikan tadi, yaitu fase A, fase B, fase C. Sekian saja dulu penyampaian materinya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, Angga persilakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin menanggapinya atau bertanya juga boleh. Silakan Bapak Ibu.
Izin Pak Angga. Baiklah Pak Angga. Ya, silakan Pak Rohim. Saya mulai ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama Pak Angga. Apa yang maksud dengan capaian pembelajaran itu Pak Angga? Tadi kan Pak Angga sudah menjelaskan, tapi saya masih belum ngeh nih rasanya. Tolong Pak Angga jelaskan kembali Pak Angga. Oke. Saya tutup dulu presentasinya ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan, capaian pembelajaran itu berisi tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran nasional, yang mana di dalam CP itu kita nanti akan kita akan mencoba melahirkan kompetensi yang ingin dicapai dalam setiap fasenya. Misalnya capaian pembelajaran kita contohkan satu ya. Untuk CP pada fase A itu tentang elemen keterampilan gerak yang berbunyi, pada akhir fase ini peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Nah, jadi Bapak Ibu nanti melihat dari CP ini, uraikanlah apa sih tujuan yang ingin kita capai nanti dari elemen keterampilan gerak ini yang ada pada fase A ini. Nah, jadi apakah itu aktivitas gerak berirama, apa kompetensinya, aktivitas senam, apa kompetensinya, aktivitas permainan, apa kompetensinya nanti. Nah, jadi itu silakan Bapak Ibu kembangkan berdasarkan ke sarana dan prasarana pendukung Ibu di sekolah nantinya. Nah, sekian dulu Pak Rohim. Bagaimana Pak Rohim? Berarti capaian pembelajaran itu bisa kita artikan adalah kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh anak setelah selesainya proses pembelajaran. Begitu ya Pak Angga? Ah ya, kalau di dalam kurikulum 2013 biasa kita kenal dengan kompetensi KI. Ya. Yang KD-nya gitu. Ya, terima kasih Pak Angga. Yuk. Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, saya minta waktunya Pak Angga. Silakan Bu Elvia. Ya, saya sini mau menanyakan tentang capaian pembelajaran tersebut yang harus memiliki prinsip fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Mohon keterangannya atau jawabannya Pak Angga. Ya, terima kasih. Baik Bu, Bang, dalam menyusun capaian pembelajaran ini ada prinsip-prinsip yang harus kita kuasai. Pertama prinsipnya harus terukur, yang kedua fleksibel. Nah, untuk Bu Lubia dia bertanya tentang prinsip fleksibel. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, fleksibel itu harus sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Jadi kalau kita di fase A, itu capaian antara kelas 1 nanti, disesuaikan dengan kemampuan anak kelas 1 di fase A gitu. Jangan dibawa kelas 1 terus sudah dikasih capaian pembelajaran yang tinggi gitu kan. Jadi Bu harus fleksibel. Kalau memang anaknya mampunya gerak dasar, ya kita ajarkan gerak dasar gitu. Itu aja dulu Bu. Iya, terima kasih Pak Angga. Mohon izin ada. Iya, silakan Bu Evi Marlina. Iya Pak Angga, terima kasih Pak Angga. Dari apa yang Bapak Angga terangkan mengenai capaian pembelajaran, untuk supaya lebih pahamnya saya ingin bertanya kepada Pak Angga, yaitu pertanyaan saya, apa prinsip-prinsip capaian pembelajaran? Ya, jadi Pak Angga saya minta mohon diterangkan supaya lebih paham lagi saya. Terima kasih Pak Angga. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk prinsip pembelajaran ini, prinsip capaian pembelajaran ini ada dua, yaitu prinsip terukur, yang kedua fleksibel. Terukur maksudnya di sini adalah